Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra Muslim serta para YouTuber Satriani Channel yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini, kali pertama, kali perdana kita berjumpa lewat channel ini dalam rangka menggali beberapa kisah-kisah tentang para anbiya, karena salah satu keimanan kita adalah bagaimana kita mengimani tentang keberadaan para nabi-nabi kita, baik dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mitra Muslim, kami akan mencoba untuk menggali beberapa cerita, kisah yang merupakan bukan kisah khayalan belaka, namun kisah nyata, di mana kisah nyata ini insya Allah akan kami ambil kisah Nabi dari ayat suci Al-Quran atau dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai dengan tentunya Nabi Muhammad SAW. Untuk membantu referensi kami, tentunya kami menggunakan mencoba menggali dari beberapa kitab. Salah satunya adalah Al-Bidayah wan Nihayah, dikarang oleh Ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi yang hidup pada abad 700, seorang ulama dari Syria, dari Syam, dari Syria, yang telah banyak melahirkan beberapa kitab-kitabnya. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, dan yang di sini adalah kami coba ambil dari Al-Bidayah wan Nihayah. Selain kitab sejarah tersebut atau tarikh tersebut, kami ambil juga dari Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari dari Muhammad bin Jarir At-Tabari yang hidup pada periode 300-an abad ya, tahun 300 Hijriah. Jadi sebelum Ibnu Katsir, beliau hidup pada abad atau pada tahun ke-200-an Hijriah sampai dengan 300 Hijriah. Dua literatur ini mungkin yang akan mendampingi kami atau saya dalam memberikan informasi tentang sejarah para nabi. Di samping itu, tentunya landasannya tidak lepas daripada Qisasul Anbiya Ibnu Katsir, di mana di sana sudah tercantum beberapa kisah-kisah para nabi sampai dengan para nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan hadisnya kami coba mengambil dari Fathul Bari, hadis Bukhari, yang mudah-mudahan bisa memperkuat khazanah kekuatan daripada kisah para nabi. Tapi intinya adalah kami akan mengambil daripada ayat suci Al-Quran. Jadi dasar pokoknya adalah ayat Quran, tapi diperkuat oleh beberapa pendapat ulama, baik ulama yang tadi kami sebutkan, Ibnu Katsir abad ke-700 atau pada 700 Hijriah, maupun At-Tabari yang hidup pada abad ke-300-an. Insya Allah, mitra Muslim, kami akan mencoba untuk menggali lebih dalam tentang kisah-kisah para nabi. Kita tahu bahwa Allah menciptakan nabi beratus-ratus, ya, banyak sekali. Yang kita kenal dan kita imani saat ini adalah 25 sesuai dengan ayat suci Al-Quran atau ada yang tercantum dalam Al-Quran. Tetapi ada satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah Rasul atau Nabi dan Rasul?" Rasulullah menjawab, jumlah para Nabi adalah 200, maksud kami 300
13 rasul. Ya. Di antaranya adalah 25 yang kita wajib mempercayainya, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, sampai dengan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud. Kemudian ke bawah lagi ada Zakaria, ada Yahya, sampai dengan Isa alaihissalam. 20 nabi ini insya Allah akan kami hadirkan, akan kami ceritakan sebagai khazanah kita mengenal lebih dekat kepada 25 nabi dan rasul. Pertanyaannya, apa bedanya nabi dan rasul? Sementara rasul ini jumlahnya, atau nabi ini jumlahnya ratusan ribu, 124 ribu. Sementara rasul ini hanya 313 dan yang kita imani hanya 25. Rasul adalah seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk bertabligh, menyampaikan. Itu rasul. Adapun nabi bisa saja diberikan wahyu atau berupa suhuf, lembaran-lembaran syariah Islam, tetapi tidak wajib untuk ditablighkan, hanya saja untuk dirinya sendiri dan mungkin kaumnya. Oleh karena itu, itulah perbandingan antara rasul dan nabi. Jadi tidak semua nabi adalah rasul, tetapi semua rasul adalah nabi. Nah, ini insya Allah mitra muslim kami akan coba sajikan pada episode pertama nanti, insya Allah, karena ini adalah pembukaan, pengenalan terhadap apa yang akan kami sajikan dalam cerita, kisah-kisah tentang para nabi tentunya. Dan tentunya bicara tentang nabi ada kaitannya dengan penciptaan pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini, walaupun itu tidak akan kami kupas secara mendalam. Tetapi minimal kita tahu bahwa alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka macam pendapat. Ada pendapat yang mengatakan pertama kali Allah menciptakan Nur Muhammadiyah. Ada yang mengatakan Allah pertama kali menciptakan al-qalam, pulpen atau tulisan. Ada juga kaul yang mengatakan Allah pertama kali menciptakan alam dunia ini. Al-arsy istawa atau al-arsy di atas air, aras yang ada di atas air, dan sebagainya. Itu adalah selingan atau mukadimah yang mungkin nanti kami coba akan kupas dari beberapa pendapat. Tapi untuk mukadimah ini mungkin saya ingin sedikit memberikan informasi kepada mitra muslim. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Nur Muhammadiyah, saya belum mendapatkan dari 2 kitab atau 3 kitab yang ada di depan saya, yaitu Tarikh At-Tabari maupun dari Bidayah wan Nihayah. Ternyata saya temukan di kitab Biharul Anwar. Setelah saya coba cek Biharul Anwar, itu ternyata adalah kitabnya dari Syiah, dari Iran atau Lebanon, antara dua itu, yang hidup pada abad 1100-an ya, pada tahun 1100-an Hijriah. Jadi agak kesinian. Nah, ini pendapatnya mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah Nur Muhammadiyah. Dan ini populer di kita sekalian, tapi saya melihat dan belum menemukan itu dalam kitab yang lebih awal, yaitu dari Tarikh At-Tabari maupun daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah dari Ibnu Katsir. Ala kulli hal, kita tidak akan banyak mengupas tentang kejadian alam semesta ini karena itu kaitannya juga dengan sains dan teknologi, tetapi batasan kami adalah bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dulu. Penciptaan Nabi Adam atau penciptaan Abul Bashar, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan terciptanya keturunan-keturunan Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik mitra muslim di mana saja Anda berada, sementara kami akhiri dulu mukadimah pengantar kami, dan ingat, ikuti terus channel kami Satriani Wisata dalam Khuldi, kuliah bersama Edi Hamdi, pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa menggali lagi tentang kisah para nabi sehingga memperkuat minimal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kan Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, coba turun ke bumi, carikan tanah, kumpulkan debu. Maka dikumpulkanlah tanah-tanah tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis bahwa tanah yang dikumpulkan itu bukan dari satu tempat, tapi dari beberapa tempat. Jin ini melihat ada kelemahan pada penciptaan daripada manusia atau bashar ini, kelihatannya ada kelemahannya. Kenapa?